memelihara seluruh keluarga dengan baik. Dalam Quran Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi istri dan anaknya di rumah tangganya. Kenapa? Karena laki-laki dalam suami telah dilebihkan Allah dibandingkan kaum perempuan. Juga karena laki-laki telah memberikan mahar jika melangsungkan pernikahan. Berangkat dari ayat ini, setiap rumah tangga suami adalah pemimpin di rumah tangga. Kalau suami adalah pemimpin, maka fungsi istri adalah bersama-sama suami untuk membangun, menerapkan, memelihara keluarga itu sampai akhir tujuannya. Tujuan yang akhir ada di al-Qur'an, ketemu Allah dan surga. Oleh karena itu, dalam ayat itu dikatakan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah, wanita yang baik adalah wanita yang di samping bakti kepada Allah juga bakti pada suami. Wanita dia bakti pada suaminya. Dan kata Allah mampu menjaga dirinya, keluarganya, anak dan harta suaminya bima hafizallah, sebagaimana Allah telah menjaganya dari segala macam kekurangan. Berangkat dari ayat ini, istri dan suami sudah sepatutnya bekerja sama untuk membangun satu kebahagiaan dunia sampai ke akhir. Istri membackup suaminya, suami mengarahkan istri dan anaknya. Ini membedakan rumah tangga Islam dengan rumah tangga Barat. Kalau di Barat, istri suami ada hubungannya partnership relation, hubungan pertemanan. Itu sebabnya suami panggil istri, istri panggil suami sama aja. Jadi dalam Islam, istri adalah subordinasi dari suami. Istri adalah wajib patuh kepada suami. Begitu besarnya kedudukan suami pada istrinya sampai kata Rasulullah, seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk bersujud, lamartul mar'ah antasjuda li zawjiha, pasti akan saya suruh kata Rasulullah istri sujud pada suaminya. Dalam ilmu bahasa, kata seandainya adalah sesuatu yang tidak mungkin. Apa artinya? Nggak mungkin dong Nabi Muhammad memerintahkan orang bersujud pada manusia. Artinya apa? Ada kalimat yang sederhana di bawah itu, ada keharusan istri menempatkan posisi suami di atasnya, melebihkan suami dibandingkan yang lain. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini berlaku buat semua termasuk saya dan apa artinya? Rumah tangga dalam Islam rumah tangga yang di dalam rumah tangga itu ada sila asal, sila asih, sila asuh. Tidak boleh seorang suami dalam konteks seperti itu, dalam konteks kultur Indonesia, bersikap adiga ngadi-ngadi, merasa besar, merasa gagah, kemudian bersikap sewenang-wenang. Sebaliknya, seorang istri tidak tahu posisinya untuk menentang suaminya. Dia mesti tunduk patuh dan mengikuti suaminya. Bahkan setiap apa yang dilakukan diperintah oleh suami menjadi kewajiban bagi istri untuk mematuhi dan menghormati. Kenapa? Karena patuh pada suami adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya berdoa sejak dulu, bahkan dengan Mas Yoyo Juni 2023, hari ini diwujudkan Allah. Oleh karena itu, syukur kita kepada Allah adalah mari bersama-sama dengan Pak Arif dan Bu Yati membangun rumah tangga yang
Bapak Ibu dimuliakan Allah. Seperti apa sih hubungan suami istri itu dalam Islam? Rumah tangga akan menjadi harmonis, serasi, cocok, sejalan kalau hak masing-masing keluar suami itu diberikan. Hak suami pada istrinya, istri haknya dipenuhi oleh suami. Ada hadis Rasulullah di Sahih, Arba'un, ada 4 hal yang sepatutnya dihormati oleh istri dan ini haknya suami. Apa itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah hakku zawj ala zawjati arba'ah. Hak suami atas istrinya ada 4. Artinya kewajiban istri pada suaminya ada 4. Yang pertama, Allah tamnau nafsu in kana untuk kutub. Tidak boleh seorang istri menolak undangan suami. In kana ala dhuhri qurbi kutub. Meskipun istri sudah berada di atas pelana unta. Meskipun sudah berada di atas pelana unta, kalau suaminya mengundangnya, maka istri sepatutnya bersikap memenuhinya, mengikutinya. Kalau ini dilakukan, di situ ada keserasian, di situ ada kesepadanan, di situ ada kesenangan, di situ ada kebahagiaan. Yang kedua kata Rasulullah, Allah tasuma yauman wahidan illa bi'idnih. Ini bukan saja buat berlaku buat Pak Arif dengan Bu Eti, tapi buat semua termasuk saya. Tidak boleh katanya kata Rasulullah seorang istri puasa sunnah tanpa izin suami. Kalau besok hari Senin seorang istri mau puasa sunnah, yang ideal adalah minta izin buat suami. Udah bilang sama suami, bang, mohon izin besok saya mau puasa sunnah. Kalau suami bilang jangan, besok cuti sehari, maka yang harus dilakukan adalah mengikuti suami. Kalau itu dipaksakan berpuasa, nggak bersalah. Allah nggak memberikan pahala, malah dianggap musuh, ingkar pada suami. Yang ketiga kata Rasul, Allah tu'tiya syai'an wahidan min baiti ila baiti. Gak boleh seorang itu memberikan harta milik suaminya tanpa izin suami. Jadi mesti ada keterbukaan. Ketika suami memberikan nafkah lahir kepada istrinya, maka istri diminta untuk mengelola itu dengan baik. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Tadi saya berpikir Minhajul Muslim yang Mas Dana sudah datang itu kata Rasulullah SAW, apabila seorang istri memberikan harta milik suami untuk hal-hal yang bermanfaat, maka dua-duanya pahala. Istri dapat pahala karena berinisiasi untuk berbuat baik, bersedekah misalnya. Suami apa? Jadi dua-duanya dapat. Tapi untuk hal-hal yang tidak produktif, yang tidak bermanfaat, maka tidak boleh dilakukan. Yang keempat kata Rasulullah, apa haknya suami pada istrinya? Allah takhruja min baiti illa bi'idnih. Tidak boleh seorang istri keluar rumah tanpa izin suami. Hadis ini kalau dipahami secara literal menimbulkan sikap kaku dalam Islam. Maksudnya adalah kalau hal-hal yang rutin, hal-hal yang sudah biasa dilakukan istri boleh. Tapi kalau pergi dari rumah tanpa izin suami karena marah, karena sebab lain, izin jauh nggak boleh. Kalau dilakukan juga, sholatnya nggak diterima, doanya tidak dikabulkan, bahkan dihukumkan sebagai berdosa si istri. Nah kalau ini bisa dijaga, kata Rasulullah, di situ ada kebahagiaan, di situ ada kesenangan, di situ ada kenikmatan hidup berkeluarga. Sebaliknya, ada hak istri yang mesti dipenuhi oleh suami. Artinya kewajiban suami untuk bisa memenuhinya. Apa itu hak istri pada suaminya? Hakul zaujah ala zauji.
Satu, kata Rasulullah, seorang istri berhak untuk diberi makan oleh suaminya. Itu sebabnya kalau suami bekerja mencari nafkah, berikhtiar untuk kemudian bisa membahagiakan istrinya, bisa hidup dengan baik, beribadah dengan baik, dan berkecukupan, maka langkah suami dari mulai berangkat sampai nanti malam pulang dihitung sebagai ibadah pada Allah. Yang kedua, katanya seorang istri berhak untuk diberikan pakaian. Pakaian dalam hadis ini artinya dalam makna konotatif. Seorang suami wajib melindungi istrinya, menjaga istrinya, memelihara istrinya, merawat istrinya, mencintai istrinya sepenuh hati dari dunia sampai masuk akhirat, sampai masuk surga. Tidak boleh seorang istri dibiarkan dalam tanda petik auratnya terbuka. Artinya tidak boleh seorang suami membiarkan istri dalam keadaan susah. Menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk menjaganya, memberikan kecukupan. Yang ketiga, alla tadribal wajha. Istri tidak boleh, dia berhak untuk tidak dipukul. Ada hadis yang cukup panjang. Karena Rasulullah SAW la yadribu imra'atan. Nabi Muhammad sepanjang hayat tidak pernah mukul istrinya. Bahkan Nabi kalau panggil istrinya, didekati istrinya, itu disapa dengan santun, ya Umairah ta'alli, Umairah 5 sini. Tidak pernah Nabi panggil istrinya, kalau bahasa petunjuk beberekan, boleh teriak-teriak. Ada tuh tetangga saya dulu, panggil Inun gitu. Malam-malam dia pulang, istrinya nggak keluar karena mungkin capek ngantuk. Inun gitu. Namanya Inun dulu lah. Begitu keluar, dasar lu kayak kebok lu gitu. Ya Allah, saya baru pulang mengajar tuh. Saya bilang, Pak, gitu. Ingat dulu Pak, masih baru-baru menikah. Kalau gitu gimana? Oh jangan menikah. Rasulullah pernah pulang malam-malam, istrinya sudah tidur. Apa yang dilakukan? Nabi nggak pernah punya istrinya. Nabi gelar sorbannya, Nabi tidur di depan pintu. Begitu menjaganya seorang suami dalam Islam kepada istrinya. Sebaliknya istri juga mesti jaga. Gimana menjaganya? Kalau biasa manggil suami dengan panggilan yang biasa, begitu sudah menjadi suami, ya mesti panggil beda. Gak boleh manggil namanya langsung. Bapak Ibu rahmati Allah. Terus apa yang keempat? Haknya istri pada suaminya. Istri berhak untuk tidak ditinggal terus. Senang susah sama suami. Amin. Aminnya pelan. Ini kan udah ajan kali ya. Senang susah sama suami. Jadi nggak boleh seorang ibu anaknya pulang sendirian tidak dirampingi suami, apalagi sampai nangis. Nggak boleh terima. Saya nggak terima kamu nak kalau nggak dampingi suami kamu. Kenapa? Senang susah sama suami. Begitu suami bilang, dulu saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sebagai mantu tersebut dibayar tunai, maka pada saat itu amanah itu pindah dari Allah kepada ayahnya kepada suami. Sejak itu senang susah sehat sakit tanggung jawab suami. Karena itu seorang istri patut ikut suami kemanapun. Nah, karena itu seorang suami diminta untuk menyikapi istrinya dengan sikap kasih, sayang, cinta sepenuh hati. Saya percaya semua kita bisa kayak gitu. Bukan cuma Pak Arif, semuanya. Adik-adiknya Pak Arif, Mas Dana bisa kayak gitu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, dalam rumah tangga, dalam antropologi itu ada core family, ada non-nuclear family, keluarga inti,
Tapi ada juga di extended family, keluarga besar, keluarga yang diperpanjang. Setiap rumah tangga mesti ada 3 unsur yang mesti dipenuhi. Ada suami, ada istri, ada anak. Kalau saya tadi sudah bicara suami istri, yang mesti ketiga anak nih. Bagaimana anak menyikapi orang tua? Pilihannya sederhana, ikuti Quran. Allah berkata dalam Quran mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum. Subhanallah. Jadi pertama kali diperintahkan kepada setiap orang termasuk kita semua, beribadahlah kepada Allah. Pesan kedua, ikutan dari pesan pertama, wala tusyriku bi syai'a. Jangan engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu apa. Dan yang menarik, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini luar biasa nih. Jadi anak wajib menghormati orang tua. Seperti apapun pangkatnya anaknya, seperti apapun hebatnya ilmunya si anak, begitu dia menyikapi ibunya, menyikapi ayahnya, dia mesti meletakkan semua itu dan bakti pada orang tua. Itu sebabnya dalam bahasa lokal orang tua itu dimuliakan dengan bahasa yang terkenal. Enggak ada orang Jawa ya. Ada Pak Sambari ya. Mikul dubur, mendem jero. Nah, jadi orang mesti ditinggikan setinggi-tingginya. Kalau ada kurang-kurang dikit, abaikan. Kenapa? Kita bisa begini karena orang tua. Mas Dana bisa sukses juga karena jasa orang tua. Adanya mana sih? Adanya Dana ya? Ilham ya. Bisa begini, sukses kuliah, sukses jadi sarjana juga karena jasa orang tua. Nggak bisa dibantah itu. Karenanya bakti pada orang tua adalah pilihan yang paling pas. Tausiahnya nih, mumpung orang tua masih ada, bakti pada orang tua adalah mutlak. Dan kalau kita bakti sama orang tua, sekarang kita berbuat baik, sekarang Allah ganti. Saya yakin banget itu. Benar itu. Meskipun orang tua kita mampu, bahkan lebih mampu, lebih dari mampu. Kalau kita sedang berbagi pada orang tua, pada saat kita berbagi, pada saat itu juga Allah ganti langsung. Saya dulu tinggal, sekarang tinggal di Kota Bambu. Ibu saya bapaknya di Jatipulo. Saya kalau habis subuh kebetulan nggak dinas pagi, saya naik sepeda ke rumah ibu saya. Ibu saya masih pakai mukena, masih pegang Quran. Habis sholat subuh, saya datang, saya cium tangan, terus saya ditanya, mau minum apa nak? Nggak usah air putih aja. Gimana sih kamu? Kopi enggak? Teh nggak mau. Air putih aja. Udah saya duduk sebentar, keluarkan air putih, terus saya ngomong sebentar, saya pulang. Saya pamit sama mama saya cium tangan. Waktu saya cium tangan, saya kepelin selembar. Selembar. Saya jalan naik sepeda, kira-kira 50-100 meter, handphone saya bunyi. Saya angkat, waktu saya angkat, Pak Ustadz, kita bisa nggak tolong saya nanti malam? Ada apa Pak? Kami mau pergi umroh hari Sabtu. Kalau bisa, Pak Ustadz, ajarin anak saya, istri saya supaya umrohnya sukses dan pulang membawa umroh yang makbulah. Nanti Pak Ustadz dijemput pulang diantar. Yang terupa dirjen pajak. Saya ngasih mama saya serba diganti segini kan? Ya Allah, itu bener-bener itu. Jadi jangan ragu. Kalau sama orang tua jangan sayang. Bener itu. Contoh lagi, ngomongan orang tua itu bener-bener terkabul.
Saya dulu S1 Fakultas Hukum UI. Waktu saya masih kuliah S1 dulu di Rawamangun. Saya jajan-jajan nulis karangan ilmiah. Itu saya barak. Juara 1 se-UI. Waktu saya juara 1, yang ngasih piala, yang ngasih sertifikat Pak Menteri Salim. Ada beliau juga orang UI. Waktu saya diserahkan itu, kemudian saya duduk, nggak lama kemudian stafnya datang nggak saya, katanya, mau nggak sekolah Amerika? Kalau mau bilang kita urus surat-suratnya. Iya Pak, nanti saya konsultasi ke keluarga dulu. Saya pulang ke rumah mak saya bilang sama mama saya, Mak, saya ditawarin sekolah di Amerika. Gimana Mak? Jangan lah. Mak saya udah tua mak saya. Kata mak saya, jangan nak, mama sudah tua, nanti kalau mama kenapa-napa susah ngasih tahu kamu nanti. Jangan, tapi kalau kamu pergi ke Mekah, mama setuju. Akhirnya dengan berat hati saya bilang sama si staf itu, saya minta maaf, belum bisa memenuhi tawaran ini untuk sekolah di Amerika Serikat. Saya tolak, karena itu saya nggak setuju. Apa yang terjadi? Saya nggak berangkat ke Amerika waktu itu. Dan kemudian kita lama kemudian pergi haji, ibu saya senang banget. Setelah pulang dari haji, ibu saya meninggal. Nah, setelah ibu saya meninggal, saya diundang ke Amerika Serikat, ke Kanada 2 bulan. Keliling Washington, kemudian San Francisco, ke Los Angeles, ke Houston, Texas, ke Kanada juga, gratis. Gitu. Apa artinya? Doa orang tua itu benar. Saya lebih senang kamu pergi ke Mekah karena saya berhaji waktu itu. Kalau setelah itu boleh kamu sana. Apa artinya? Doa orang tua mustajab. Jangan abaikan orang tua. Pak Arif mulai luar biasa. Makanya saran saya ini kepada putranya Pak dan Pak Arif, kalau pergi doa, minta doa orang tua, cium tangan. Gak usah malu, biar udah punya istri juga cium tangan. Doa orang tua mustajab. Apalagi contohnya, pernah saya timbul, saya bilang sama bapak saya, Pak, bapak mau pergi mana, saya antar. Anda usah repot-repot. Bapak kepengen ke Purworejo. Ayah saya orang Purworejo. Oh iya, nanti saya cari waktu, bapak nanti saya antar ke Purworejo. Udah, saya cari waktu, saya kemudian cuti, saya setir sendiri tuh, sendirian saya. Ibu saya, bapaknya di belakang. Nyetir saya Jakarta, Cirebon terus sampai ke Purworejo. Berhenti dulu, belum ada tol. Beberapa hari itu pulang gitu, saya kembalikan ke rumah ibu saya, bapak saya. Tahun 2004 saya ke Jerman, rumah anak saya nomor 2. Sampai di Jerman, di Karlsruhe sana, kata anak saya, bapak mau ke mana, saya anterin. Ya Allah, benernya dikabulin beneran. Yang itu ngomongan saya. Waktu bapak saya masih ada, ibu saya masih ada. Bapak mau kemana, saya anterin. Rupanya dia udah siapin itu. Saya dibawa sama anak saya itu, jadi kami berempat dari Jerman ke Perancis, dari Perancis Luxembourg ke Belgia, dari ke Belanda, balik lagi ada 10 hari. Apa artinya? Orang tua kalau kita bakti sama dia, benar dibalas langsung. Jadi kalau gitu orang tua masih ada. Jangan abaikan orang, muliakan orang tua. Buat semua, mama itu orang tua, Andung ya, Palembang ya. Iya, Sumatera Selatan, Oma nih, masih ada nih, hormati, jangan sakitin, muliakan orang tua. Itu berkahnya luar biasa. Bukan cuma Oma sama Andung gitu. Jangan lupa doakan Opa sama Dato ya, suaminya Andung ya. Nah, doain itu
Ada hadis tadi saya ngajar di masjid tadi. Siapa orang yang tidak mendoakan orang tuanya, termasuk kakeknya, Allah putuskan rezekinya. Rezeki ada, dapat tapi nggak berkah. Itu sebabnya saya tiap hari itu doain ibu bapak saya. Saya sebut namanya langsung sebelum subuh. Kenapa? Berkah, ada aja rezeki. Saya belum datang, kok udah siap nih. Apa artinya? Rezeki pasti. Apalagi orang tua. Aduh. Kata Rasulullah, mal maitu fi qabri illa kalgharikil mugharib. Mayit itu sekarang dikuburnya persis seperti gharib, orang yang tenggelam tidak bisa berenang. Dia mengharapkan bantuan siapa? Anaknya. Yang bisa nolong mana anaknya? Bagus banget, doain tuh ya, Datuk sama Kai ya, orang Banjar ya. Iya. Jadi kalau gitu gimana? Saya kenal Ibu Sordingan dari mulai saya ngajar di Al-Azhar. Luar biasa, pagi-pagi jalan gitu, pulang lagi, mundar mandir lagi. Muliakan orang tua, sayangi orang tua, doain orang tua. Kalau kita punya uang lebih, punya harta lebih, bikin senang orang tua yang sudah wafat. Ada sahabat Ubadah bin Somit, dibilang sama Rasul, ya Rasul, tanya orang tua sudah meninggal, bisa nggak saya bersedekah dengan sedekah itu bermanfaat buat orang tua saya? Bisa, kata Rasulullah. Gimana caranya? Supil mak, dikasih minum orang. Dia ingat mamanya dulu pernah bikin sumur perigi dengan biaya mamanya itu. Diwakafkan ke perigi itu untuk orang Madinah. Teman saya selalu Madinah bilang, itu periginya mamanya Ubadah itu sampai sekarang masih ada. Apa artinya? Kalau kita punya rezeki lebih, bikin senang orang tua, bahagiakan dia. Kalau dia sudah meninggal, gitu, ya bisa kita wakaf sesuatu. Wakafnya apa? Kalau kita nggak usah pergi dong. Ada uang lebih, beli Quran atas nama Kai ya, atas nama Dato gitu. Masih ingat nggak kalau di Mekah? Orang masuk ke Masjidil Haram, mampir ke toko kitab, dia beli Quran, distempel wakaf oleh Ta'ala. Selama Quran itu diwakafkan, selama itu pahala yang ngalir. Jadi kalau gitu gimana? Muliakan orang, di situ keberkahan. Boleh jadi dengan sebab itu kita diberikan keturunan. Amin. Yang terakhir kali ya, saya katanya tahu saya ngobrol panjang-panjang. Sudah jam 12. Apa yang mesti dilakukan oleh anak? Wabidil kurba. Di samping memuliakan orang tua, dia mesti juga membangun hubungan yang baik dengan kerabat. Sayangilah adik, hormatilah yang lebih tua. Wabidil kurba wal yatama. Sayangi juga anak-anak yatim. Siapa anak yatim? Anak yang tidak berbapak, anak tidak bapak, umurnya belum akil balik. Kalau kita punya uang lebih kasih. Siapa lagi? Wal masakin, orang miskin. Kita enak nih, orang Indonesia duduk di sini, di tempat AC-nya adem, makanan tersedia. Orang Libanon susah sekarang. Orang Gaza ada lagi. Orang Rafah lebih susah. Saya pernah ketemu orang Palestina 15 tahun lalu. Dia bilang sama saya, kamu orang Malaysia? Bukan, dari Indonesia. Wah, ini orang Indonesia, katanya Indonesia negara yang besar, mayoritas Islam, negerinya aman. Kalau Anda tinggal di Indonesia tidak ibadah, rugi Anda. Kami negaranya kecil, tidak aman. Setiap hari khawatir diserbu oleh Israel. Tapi kami masih sholat. Apa artinya? Bersyukur jadi orang Indonesia masih bisa sholat dengan mudah, ibadah dengan lancar. Kalau gitu manfaatkan hidup di Indonesia dengan berbagi informasi dan membangun kasih sayang dalam sesama. Itu barangkali ngaji-ngaji sederhananya. Kita ucapkan selamat Pak Arif dengan Bu Leti, dan selamat buat semua keluarga Andung, keluarga Kai ya, keluarga Oma gitu. Tausiahnya nih, sekarang kita bersama sampai masuk surga. Amin.
yakin. Kenapa mesti yakin masuk surga? Karena ada hadisnya. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Tiap umatku kata Rasulullah akan aku masuk, Allah masukkan dalam surga. Illa man aba, kecuali siapa yang tidak kepingin. Berdasarkan alasan dari situ, kita yakin dan percaya hidup yang bagus kalau kita bisa membangun kebahagiaan dunia sampai akhirat. Apakah kita bisa ketemu di surga? Bisa. Ketemu dengan kiai, ketemu dengan datuk, bisa. Karena surah Ar-Ra'd 27 mengatakan orang yang soleh nanti akan dipertemukan dengan abaihim, bapak moyangnya, kakeknya, anaknya, keturunannya di surga. Sebagai bentuk apresiasi kepada orang soleh. Itu barangkali. Selamat Pak Arif, Bu Leti, selamat semuanya, semoga Allah memberkati. Kalau tidak keberatan kita baca doa ya. Doa untuk kebahagiaan kita semua, khususnya untuk Pak Arif dan Bu Leti. Saya kalau baca doa biasanya dimulai dengan Al-Fatihah dulu supaya mudah-mudahan kabul. Al-Hadi India ya Allah ya taqabbal du'ana wa la siyama Bapak Arif Rahmat Arif Rahmat Arif wa Ibu Leti wa ghairi bima min keluarga besar Kiai dan keluarga besar Datuk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah ya Tuhan kami dua keluarga besar Datuk dan keluarga besar Kiai memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Berkat rahmat-Mu kami khususnya Pak Arif dan Bu Leti telah membangun puing-puing yang selama berserakan menjadi satu lagi dalam ridha-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fi ma a'taitana wa yassir lana umurana wa qina subul salam wa la siyama Bapak Rahmat Arif wa Ibu Leti. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kehadirat-Mu ya Allah agar kami dilengkapi khususnya Pak Rahmat Arif dengan Ibu Leti iman yang kuat, ibadah yang giat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah. Berikan kepada kami kemampuan untuk bisa husnul khatimah. Allah merzuqna wa iyyahuma sakinatan mawaddatan wa rahmatan. Ya Allah, berikanlah kepada keluarga kami khususnya Bapak Ahmad Arif dengan Bu Leti hidup yang sakinah, tenang, tentram, damai, rukun, bahagia dunia sampai akhirat. Demikian juga dua keluarga besar, keluarga Kiai dan keluarga Datuk. Allahumma ftah lana wa lahum abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal rizki wa abwabal alim. Ya Allah, bukakanlah untuk kami khususnya Pak Arif dan Ibu Leti pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu rizki, pintu-pintu kekuatan lahir batin. Rabbana wafiqna wasfiq mardana wa sahih asalana wa qawl a'malana wa qina subul. Ya Allah, lengkapilah kami semua khususnya Andung dan Oma badan yang sehat, pikiran yang jernih, iman yang teguh, ibadah yang kukuh dan Engkau ya Allah. Lengkapilah pula kami, keluarga kami, Ananda Dana dengan istri, keturunan yang saleh dan saleh, anak-anak yang saleh dan saleh. Begitu juga Mas Yoyo dan semua.
kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.